Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Harno, kelas 91 SMP Negeri 17 Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi pada manusia. Pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, pembelahan sel, kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pembahasan yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi suatu sel menjadi dua atau lebih sehingga terbentuknya sel baru. Nah, pembelahan sel ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel yang pertama adalah pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Dan tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi. Nah, di sini ada tahap-tahap pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini memiliki 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase ini adalah benang-benang kromatin akan menebal dan membentuk kromosom, dan akhirnya mengganda membentuk kromatin. Membran inti akan menghilang, sentrosom akan membelah menjadi dua sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Di tengah kedua sentriol akan ada benang halus yang dinamakan benang spindel. Pada tahap metafase, di mana kromatid yang telah terbentuk di tahap profase akan berjajar lurus di bidang pembelahan atau lurus di tengah. Bidang pembelahan ini disebut juga dengan bidang ekuator. Pada tahap ketiga, yaitu tahap anafase, ditandai dengan terjadinya pembelahan kromatid, masing-masingnya akan menuju kutub mendekati santriol. Dan tahap terakhir, yaitu telofase, terjadi sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Kromosom akan menjadi benang, kromatin, membran inti mulai terbentuk, dan sentriol menjadi satu sentrosom. Nah, pembelahan yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tujuan pembelahan ini adalah untuk menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Di sisi kanan juga terdapat 8 tahap pembelahan meiosis. Yang pertama adalah tahap profase 1. Tahap profase 1 ini, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil, lalu terbentuklah gelondong pembelahan. Setelah itu, benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya, terjadi pindah silang pertukaran segmen DNA yang sesuai. Tahap kedua yaitu metafase 1. Metafase 1 ini di mana kromosom homolog mulai tersusun di atas lempeng metafase. Setelah itu, serat spindel menempel pada 2 cm di setiap kromosom homolog. Tahap ketiga yaitu anafase 1. Kromosom homolog mulai terpisah menuju kutub yang sedang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong dan reduksi kromosom. Setelah itu telofase 1. Telofase 1 ini pada tahap ini adalah membran inti mulai terbentuk kembali dan pada tahap ini juga mempunyai proses sitokinesis yaitu kondisi sitoplasma dari satu eukariotik membelah menjadi dua sel anak. Dan setelah itu adalah profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromatid pun selanjutnya bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian setelah itu metafase 2. Metafase 2 ini di mana kromosom berjejer rapi pada bidang pembelahan atau ekuator. Setelah itu akan tersusun benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentrometer, sedangkan ujung lainnya ke arah berlawanan. Nah, setelah itu ada anafase 2. Pada tahap anafase 2 ini, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub berlawanan. Kromatid yang sudah berpisah ini pun resmi disebut sebagai kromosom. Dan tahap yang terakhir yaitu telofase 2. Telofase 2 ini di mana nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang spindel menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Materi yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi ini ada dua, yaitu sistem reproduksi bagi pria dan sistem reproduksi bagi wanita. Di sini ada organ struktur sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum.
Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar sesuai dengan sperma yang diproduksi. Yang ketiga ada testis. Testis ini adalah berbentuk bulat seperti telur dan mempunyai dua yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Setelah itu ada epididymis. Epididymis ini adalah berbentuk seperti kacang yang berukuran kurang lebih 4 cm yang berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Setelah itu juga ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Setelah itu uretra. Saluran uretra. Saluran ini yang terdapat di dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Saluran uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Setelah itu kelenjar vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Vesikula seminalis ini berfungsi sebagai menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Setelah itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Setelah itu, alat reproduksi pria ini dibagikan menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal itu adalah bagian yang tidak bisa dilihat atau berada di dalam. Contohnya adalah testis, saluran sperma, yang meliputi epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian kelenjar reproduksi yang meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sedangkan eksternal ini adalah bisa kita lihat. Contohnya adalah penis dan skrotum. Nah, setelah itu ada lagi istilah dengan spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis yang diartikan sebagai pembelahan. Spermatogenesis dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis pria. Di sini merupakan ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Setelah itu juga akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Kemudian ada organ struktur sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak pada samping kanan dan kiri pada uterus. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada saluran telur atau oviduk. Oviduk ini berukuran panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ketiga ada infundibulum. Nah, infundibulum ini struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Setelah itu rahim atau uterus. Uterus ini adalah berfungsi untuk tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Bentuknya seperti buah pir. Setelah itu ada endometrium. Nah, endometrium ini lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Setelah itu ada serviks. Serviks ini adalah struktur rahim bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Serta ada fimbriae. Fimbriae ini adalah struktur menjuntai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Bagian alat reproduksi manusia ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu internal dan eksternal. Contoh dari internal adalah ovarium, saluran reproduksi, contohnya adalah saluran telur, rahim, dan vagina. Dan eksternal yaitu vulva dan labium. Setelah itu ada oogenesis. Kata oogenesis ini berasal dari Yunani yang artinya oo adalah telur
dan genesis adalah terjadinya sesuatu. Jadi, oogenesis adalah pembentukan sel telur. Di samping ini juga merupakan tahap dari oogenesis. Yang pertama ada oogonium, pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit yang bersifat N. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau menghasilkan dua polosit. Setelah itu, oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum dan 3 badan polar yang bersifat haploid. Setelah itu juga ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Pada fase menstruasi ini, hormon estrogen dan hormon progesteron menurun yang menyebabkan dinding endometrium melurus sehingga mengakibatkan pendarahan. Pada fase kedua ini adalah peningkatan hormon FSH yang menyebabkan folikel berkembang menjadi lebih dewasa atau matang, yang disebut follicle degrowth. Nah, pada fase terakhir atau fase ketiga ini, adanya peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan hormon FSH menjadi menurun. Ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Setelah itu ada fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sel sperma atau spermatozoa. Nah, di sini merupakan skema pergerakan flagella sel sperma, di mana di sini adalah ekor sperma, di sini adalah gerakan otot sperma, dan di sini adalah kepala sperma. Setelah itu ada skema proses fertilisasi hingga implantasi. Yang pertama ada ovulasi. Ovulasi ini terjadi pengeluaran sel, telur atau oosit dari ovarium. Yang kedua adalah fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuknya suatu zigot. Yang ketiga ini adalah pembelahan. Pembelahan ini adalah satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Yang keempat adalah zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Buah ini termasuk morula. Yang nomor 5, implantasi. Implantasi ini morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut juga dengan proses implantasi. Setelah itu juga ada fungsi cairan amnion atau fungsi air ketuban pada janin. Yang pertama itu ada memberi ruang gerak, kedua pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim, yang ketiga cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, keempat menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, yang kelima membantu proses kelahiran, dan yang keenam ada pendeteksi kelahiran keturunan genetik pada janin. Contohnya itu adalah seperti Down syndrome, hemofilia, polidaktili, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa saja sih yang termasuk penyakit sistem reproduksi manusia? Ini ada 3 macam dan 3 contoh penyakit yang berasal dari sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada miom, displasia cervix atau kanker cervix. Yang ketiga ada orchitis. Yang pertama itu adalah miom. Uterine fibroid atau miom adalah benjolan atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Miom atau fibroid uterus dapat tumbuh di dinding rahim bagian dalam maupun bagian luar. Yang kedua ada displasia cervix. Displasia cervix ini adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel yang abnormal di mulut rahim atau cervix. Kondisi ini dapat dialami wanita pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada usia 18-30 tahun. Dan yang ketiga adalah orchitis. Orchitis ini adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan virus. Peradangan ini bisa terjadi pada salah satu atau kedua testis sekaligus. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.